Pilih program aplikasi Sysbensis ERP yang sudah disimpan pada desktop. Kemudian, masukkan username dan password yang sudah didaftarkan. Lalu klik tombol OK. Untuk membuka menu, bisa dilakukan dengan beberapa cara. Cara pertama, klik tombol plus yang sudah berada di pinggir nama menu. Cara kedua, double-klik pada nama menu. Bisa juga dilakukan dengan keyboard. Panah atas dan bawah untuk memindahkan kursor. Lalu Enter untuk memilih menu. Jika tampilan data kurang luas, untuk memperluas tampilan, lakukan Unpin untuk menyembunyikan menu. Dan untuk menampilkan menu, sorot pada tulisan menu. Jika ingin menyematkan menu agar tidak hilang, klik icon pin. Untuk menampilkan data, pilih range tanggal data yang ingin ditampilkan. Kemudian, klik tombol Retrieve. Untuk menambahkan data baru, klik Insert Data atau bisa juga menggunakan tombol Insert pada keyboard. Saat ini, kita akan mencoba menggunakan fitur Refresh Data. Pada kolom bank, belum ada nama bank yang kita inginkan. Dan, misalnya, kita sudah terlanjur mengisi kolom yang lainnya. Kita bisa membuat akun bank baru pada menu yang berbeda tanpa perlu keluar dari form transaksi. Berikut adalah contoh penambahan baru untuk akun bank yang akan ditambahkan pada akun bank dalam cash out. Setelah kita selesai menambah akun bank, kembali ke menu transaksi. Kemudian, klik tombol Refresh Data atau Ctrl F5 pada keyboard. Maka, akun bank yang baru saja kita tambah sudah tersedia di kolom list bank pada menu transaksi. Untuk melakukan pembatalan penginputan ketika sedang proses insert data, klik tombol Cancel Data atau Ctrl B pada keyboard. Untuk melakukan perubahan data, pilih data yang akan diubah, kemudian klik tombol Edit Data atau Ctrl E pada keyboard. Lakukan perubahan pada kolom data yang diinginkan. Untuk melakukan simpan data, klik tombol Save Data atau Ctrl S pada keyboard. Kita lihat, data sudah berubah. Untuk melakukan penghapusan data, pilih data yang akan dihapus, kemudian klik tombol Delete Data atau Ctrl Del pada keyboard. Pilih Yes untuk menghapus data tersebut. Dalam melakukan penginputan data pada menu transaksi, terdapat beberapa jenis kolom input. Ini adalah kolom select. Input datanya dengan cara klik tombol panah untuk menampilkan list pilihan, lalu pilih datanya.
Dan ini adalah kolom select dan tombol browse. Apabila terdapat kolom select dan tombol browse berdampingan, artinya input data bisa memilih dua cara tersebut. Apakah menggunakan kolom select dengan menggunakan tombol panah atau dengan tombol browse. Dan berikut adalah contoh dalam mencari data yang diinginkan. Kemudian, double klik untuk memilih data. Selanjutnya, pindah ke tab Detail. Klik tombol Append untuk menambah baris data. Kolom yang ditandai dengan 3 titik dalam kurung berarti kolom browse, di mana cara penginputannya adalah dengan cara memilih data pilihan yang sudah tersedia. Kolom yang ditandai dengan huruf E kecil dalam kurung berarti kolom tersebut editable. Contoh pada kolom cost center tidak ada tanda apapun, berarti kolom tersebut tidak bisa diubah. Ketika selesai melakukan input, bisa melakukan klik tombol End Edit. Untuk menambah baris data input, klik tombol Append atau panah bawah. Untuk menyelesaikan input atau edit data, bisa juga dengan cara klik sembarang. Jika ada baris data yang ingin dihapus, bisa dengan cara pilih datanya, kemudian klik tombol delete atau tekan Ctrl Delete pada keyboard. Jika ingin membatalkan pengisian baris data, klik tombol Cancel Edit. Untuk menampilkan pilihan data pada kolom browse, bisa juga menggunakan Enter pada keyboard. Dan ini adalah contoh kolom browse dengan tampilan lain, yaitu untuk menampilkan data harus memilih range tanggal data. Kemudian, klik tombol Retrieve. Checklist pada data yang ingin dipilih. Kemudian, klik Select Data. Cara mengirim data melalui email langsung dari program Synthesis ERP. Klik tombol dengan icon email, pilih lokasi menyimpan data yang akan dikirim email, beri nama file, dan klik tombol Save. Masukkan alamat email penerima, isi kolom sisi email jika diperlukan. Masukkan subjek atau judul email. Masukkan deskripsi atau isi email pada kolom body.
Kolom file otomatis terisi sesuai lokasi data pada komputer yang sebelumnya sudah disimpan. Klik tombol Send untuk mengirim. Mengekspor atau mendownload data dalam bentuk file Excel dengan klik tombol Export Data. Masukkan nama file, kemudian klik tombol Save. Klik Yes untuk membuka file ekspor pada Excel. Selain dengan cara ekspor data, bisa juga dengan cara copy-paste langsung. Pilih data yang akan di-copy, kemudian tekan Ctrl+C pada keyboard, lalu buka program Excel, kemudian paste data dengan tekan Ctrl+V pada keyboard. Cara melakukan print dokumen, pilih data yang ingin dicetak. Klik tombol print, kemudian klik tombol preview untuk melihat hasil printout. Lalu, klik tombol icon printer. Melakukan pengajuan atas dokumen yang sudah dibuat dengan menggunakan approve line. Contoh dalam video adalah untuk melakukan pengajuan dana. Pilih data yang akan diajukan dengan status D atau draft, kemudian klik tombol approve line. Lalu klik OK. Status akan berubah menjadi W atau withdraw. Cancel line digunakan untuk membatalkan pengajuan dengan syarat status data masih W atau withdraw. Pilih data yang akan dibatalkan, kemudian klik tombol cancel line, kemudian OK. Lalu isi alasan atau catatan atas pembatalan pengajuan. Klik OK. Dan status akan berubah menjadi X yang berarti cancel. Reminder email atas pengajuan yang belum di-approve. Pilih nomor atau kode transaksi yang masih berstatus W. Cek workflow untuk melihat status approval. Jika is current Y, berarti pengajuan tersebut belum dilakukan approval. Jika N, berarti user approval telah melakukan approval. Klik tombol reminder email untuk mengirim ulang email ke user approval. Ketika kita klik tombol notification, akan muncul nama transaksi, nomor transaksi, dan tanggal transaksi yang perlu dilakukan approval. Fitur ini digunakan khusus user approval. Untuk melakukan hide column yang tidak kita butuhkan dalam tampilan grid adalah dengan cara tarik judul kolom ke bawah sampai kursor berubah bentuk menjadi tanda X, kemudian lepaskan. Bisa juga dengan cara klik kanan pada judul kolom, kemudian pilih Remove this column.
Cara menampilkan kolom yang di-hide atau dihilangkan, klik kanan, pilih kolom Chooser. Pilih kolom yang ingin ditampilkan pada grid. Drag and drop pada posisi kolom yang diinginkan. Cara melakukan penghitungan baris pada kolom. Klik kanan pada footer grid, sum untuk menghitung total jumlah dari nominal yang terdapat pada kolom. Min untuk menampilkan nominal terkecil. Max untuk menampilkan nominal terbesar yang terdapat pada kolom. Count digunakan untuk menghitung jumlah baris data yang ada pada kolom. Average untuk menghitung nominal rata-rata pada kolom tersebut. Non digunakan untuk tidak menampilkan informasi apapun perihal kolom tersebut. Melakukan pengelompokan kolom yang diinginkan dengan cara drag and drop. Tarik header kolom ke baris atas tempat grup kolom. Setelah itu, tampilan akan berubah menjadi berkelompok sesuai kolom yang diinginkan. Kolom-kolom dapat dipindah-pindah ke tempat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Cara memindahkan kolom tersebut adalah dengan cara drag and drop seperti dalam video. Ketika tampilan grid kolom kurang luas, untuk menyesuaikan lebar kolom, lakukan klik kanan pada header kolom, kemudian pilih Base Fit. Dan untuk melakukan penyesuaian lebar kolom untuk keseluruhan tanpa satu persatu kolom, klik kanan pada header kolom manapun, pilih Base Fit All Kolom. Melakukan search via text edit di atas grid dengan cara ketikkan kata pertama pada kolom kosong, atau apabila ingin mencari data yang mengandung kata tertentu, bisa menggunakan tanda bintang sebelum kata kunci, seperti pada contoh. Filter data dengan memilih kata kunci yang sudah tersedia dengan cara klik icon filter pada kolom header dan pilih kata kunci untuk data yang ingin ditampilkan. Cara memfilter data secara custom, klik icon filter dan pilih custom. Pilih filter yang dibutuhkan, insert kategori filter pada kolom yang tersedia. Bisa juga melakukan dua jenis filter secara bersamaan dengan menggunakan AND atau OR. Sebagai contoh, kita akan memfilter kolom amount menggunakan is greater than yang berarti lebih dari 60.000 dan is less than yang berarti kurang dari 150.000. Klik tombol OK.
maka data yang muncul akan tampil sesuai filter yang kita tentukan. Klik kanan pada header kolom, pilih filter editor. Digunakan sebagai tempat untuk melakukan filter dengan lebih banyak pilihan perintah dibanding dengan cara filter yang lain. Ini adalah pilihan kondisi filter yang ingin digunakan dalam grup filter. Dan ini adalah nama kolom yang ingin difilter. Dan ini adalah jenis-jenis filter yang ingin digunakan. Kemudian, isi value yang akan difilter. Klik tombol plus untuk menambah filter. Lakukan kembali filter sebanyak yang diinginkan. Klik tombol apply untuk melihat hasil filter. Jika ingin menghapus filter, klik tanda X. Klik tombol OK untuk menampilkan data yang sudah terfilter. Kita lihat, bank name sudah terfilter dengan nama bank yang berakhiran huruf H. Dan kolom remarks terfilter dengan menampilkan data yang terdapat kata kantor. Dan kolom amount yang lebih kecil dari 311.000. Selanjutnya, kita akan mencari data pada kolom tertentu berdasarkan huruf atau kata pertama pada baris data. Sebagai contoh, kita akan cari di kolom remarks. Klik pada baris kolom, tekan Escape. Kemudian, kita cari misalnya kata biaya. Kemudian tekan backspace untuk menghapus pencarian. Langsung kita ketikkan kata lain, contoh alat. Tekan Escape untuk mencari kata lain. Cara mensortir data pada kolom, langsung klik header kolom. Bisa juga dengan cara
Klik kanan, pilih Sort Ascending untuk mengurutkan dari nominal terkecil, dan Sort Descending untuk mengurutkan data dari nominal terbesar. Clear Sorting untuk mengembalikan tampilan seperti semula. Melakukan freeze baris dari kolom. Pilih batas kolom yang ingin di-freeze, kemudian klik menu Windows lalu pilih Freeze Unfreeze Pane. Hal ini berguna untuk mempermudah user dalam melihat data. Untuk mengembalikan tampilan seperti semula, klik kembali menu Freeze Unfreeze Pane. Pivot grid adalah grid yang berbentuk pivot yang sangat informatif dalam menampilkan data. Terdiri dari 4 area, yaitu filter area, yang kedua data area, yang ketiga adalah kolom area, dan yang keempat adalah row area. Cara penggunaannya yaitu drag and drop kolom untuk melakukan pengaturan tampilan pada pivot view. Bisa juga menggunakan filter untuk kolom. Saat user telah merubah tampilan grid seperti pindah-pindah kolom atau head kolom tertentu, pengurutan data, dan lain sebagainya, dan ingin menjadikan tampilan tersebut tidak berubah walaupun sudah keluar program, maka setelah selesai mengaturnya harus klik tombol default agar tampilan tersebut menjadi standar. Dan ini adalah contoh apabila user tidak melakukan klik default sehingga tampilan akan kembali seperti semula. Setelah tampilan selesai diatur, jangan lupa untuk klik default agar tampilan menjadi tidak berubah. Kita coba keluar dari program dan kembali ke menu tersebut. Maka tampilan akan berubah menjadi standar yang kita inginkan. Untuk mengembalikan menu seperti tampilan semula, kita klik tombol reset. Kita coba kembali membuka menu, maka tampilan akan kembali seperti semula.
Apabila kita menemukan notifikasi perihal kendala atau error pada program dan ingin memberitahu kepada pihak konsultan Sipensis ERP bisa dengan cara print screen program. Cari program Snipping Tools yang merupakan program screenshot bawaan Windows. Klik tombol New. Pengambilan gambar harus terlihat nama menu dan notifikasi error untuk mempermudah konsultan dalam pengecekan kendala yang dihadapi oleh user. Copy gambar, kemudian kirim kepada konsultan Sipensis ERP. Cara merubah tema tampilan program. Klik Form Skin dan pilih tema yang diinginkan. Settingan ini berlaku private untuk user itu saja, sehingga tidak berlaku global untuk semua user. Artinya, setiap user bisa memiliki tampilan yang berbeda-beda satu sama lainnya. Grid Skin berfungsi untuk mengatur tema tampilan grid. Cara meng-hide atau menyembunyikan beberapa tampilan tombol fungsi pada program, yaitu dengan cara klik View lalu pilih tombol tampilan program yang akan di-hide. Dan untuk menampilkan kembali tampilan menu atau fungsi-fungsi pada program dapat dilakukan dengan cara View lalu pilih tampilan menu fungsi program yang akan kita tampilkan. Untuk keluar atau meng-close menu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, klik icon X pada ujung kanan atas untuk keluar dari tab menu satu persatu. Jika ingin langsung meng-close semua tab menu secara bersamaan, klik menu Windows lalu pilih Close All From. Klik tombol lock program atau tekan Ctrl L pada keyboard untuk mengunci program agar program tidak bisa diakses tetapi ruang tampilan kerja tetap standby. Ini diperlukan ketika kita akan meninggalkan komputer atau laptop tetapi tidak ingin keluar dari program karena sedang mengerjakan sesuatu. Dan saat kita login kembali, tampilan kerja yang sedang kita buka tetap standby. Untuk keluar dari program, klik Log Off Program. Tetapi, setelah keluar dari program akan muncul form login. Ini diperlukan semisal akan keluar program untuk berganti user login. Cara lain untuk keluar dari program yaitu dengan cara klik Turn Off Program atau tekan Alt F4 pada keyboard. Fungsi ini untuk keluar atau mematikan program tanpa menampilkan form login setelahnya, sehingga berbeda dengan fungsi log off program.